Komitmen pemerintah dalam penguatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, yakni melalui alokasi anggaran lewat investasi pemerintah ke dalam lembaga pengelola dana pendidikan. Dalam konferensi pers secara daring Jumat 10 Juni 2022, Direktur Kekayaan Negara dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Mary Jalnur menjelaskan, sejak 2010 hingga kini, nilai dana LPDP mencapai total 99 triliun rupiah lebih. Dan pada tahun ini ada penambahan sekitar 20 triliun rupiah. Artinya, ada sekitar 120 triliun rupiah dana LPDP yang bisa dimanfaatkan untuk program beasiswa. Jadi kalau dijumlahkan dengan posisi per 31 Desember 2021 ditambah dengan apabila semua alokasi 2022 ini cair, maka jumlah dana abadi di bidang pendidikan yang dikelola oleh LPDP itu menjadi sekitar 120 triliunan. Direktur Investasi LPDP Muhammad Oriza mengatakan, pengelolaan investasi dari dana abadi pendidikan ditempatkan pada investasi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk instrumen investasi jangka pendek menggunakan deposito berjangka, sementara pengelolaan dana dalam jangka panjang menggunakan surat berharga negara maupun obligasi BUMN serta pasar saham. Kita investasi ke beberapa portofolio ya, seperti deposito, obligasi negara, obligasi BUMN, dan juga bisa ke saham. Nah, namun demikian ada keunikan di LPDP ini karena sebagian dari hasil investasi dana abadinya langsung digunakan di tahun yang sama, sehingga memang kita tetap perlu untuk investasi ke deposito. Dukungan APBN dalam sektor pendidikan yang dikelola LPDP mencakup dana abadi penelitian yang akan digunakan untuk program penelitian yang menghasilkan inovasi. Pengembangan dana abadi pendidikan termasuk dana abadi pesantren seperti beasiswa serta peningkatan kompetensi gelar. Kemudian dana abadi kebudayaan untuk memfasilitasi komunitas dan pelaku budaya serta membantu produksi kegiatan kebudayaan. Terakhir, dana abadi perguruan tinggi untuk pendanaan hasil pengembangan agar meningkatkan peringkat perguruan tinggi Indonesia. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Bersamaan dengan penutupan International Women 20 atau W20 yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat, Kamis malam 9 Juni, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyerahkan 6 rekomendasi pesan moral W20 kepada Ketua Umum Kowani Kiwo Rubianto Wiyogo. Pesan moral tersebut akan dibawa ke forum yang lebih tinggi yaitu KTT G20 yang diadakan di Bali pada November mendatang. Keenam pesan moral yang menitik beratkan pada perbaikan masalah perempuan dan disabilitas tersebut antara lain mendorong terbentuknya dunia yang damai dan bumi yang layak huni, bebas dari diskriminasi, konflik, dan perang, serta menyerukan penghentian tindak kekerasan terhadap kaum perempuan, anak, dan penyandang disabilitas di berbagai belahan dunia. Paulus Waterpauw mengharapkan seluruh peserta dan delegasi W20 bisa menjadi duta Papua Barat yang akan menyampaikan pesan kepada masyarakat dunia tentang pembangunan infrastruktur, sosial ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan di Papua Barat demi terciptanya kondisi yang lebih baik. Delegasi dan peserta side event Women 20 yang berkesempatan datang di Manokwari, Papua Barat, saya berharap Bapak Ibu dan Saudara dapat menjadi duta kami, masyarakat Papua Barat, untuk menyampaikan apa yang telah Bapak Ibu saksikan selama berkunjung di Manokwari. Kami sadar itu suatu proses panjang untuk mencapai hal itu, tetapi kami sudah berkomitmen untuk tetap berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Sementara itu, cendekiawan perempuan dari Universitas Papua, Els Jeneke Rike, menyampaikan bahwa penyelenggaraan internasional W20 di Manokwari, Papua Barat membawa pengaruh pada kehidupan kaum perempuan, anak, dan disabilitas dalam dunia yang damai dan layak huni. Mendorong terbentuknya dunia yang damai dan bumi yang layak huni, bebas dari diskriminasi, konflik, dan perang,
serta menyerukan penghentian tindak kekerasan terhadap kaum perempuan, anak, dan penyandang disabilitas di berbagai belahan dunia. International Women 20 ini diikuti oleh 20 negara secara daring dan luring pada 8 dan 9 Juni di Manokwari, Papua Barat. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi pemerintah setempat menindaklanjuti gagasan perbaikan nasib perempuan dan penyandang disabilitas yang berada di Papua Barat dan Tanah Papua. Dari Manokwari, Papua Barat, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-76, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali menggelar lomba menembak untuk memperebutkan trofi kemenangan Kapolri Cup 2022 Jumat 10 Juni di lapangan tembak Korps Brimob Polri Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Ini adalah kejuaraan pertama yang digelar kembali oleh Polri setelah sempat terhenti sebelumnya karena situasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo saat ditemui awak media di tempat mengatakan sebanyak 160 peserta yang terlibat dalam perlombaan tersebut terdiri dari perwira tinggi Polri dan insan pers. Alasan keterlibatan media sebagai peserta dalam Kapolri Cup ini menurut Kadif Humas Polri karena media merupakan mitra strategis dan utama bagi Polri dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Artinya bahwa kita melibatkan semua pihak, khususnya rekan-rekan dari media sebagai mitra strategis dan mitra utama dari Polri dalam setiap saat memberikan informasi, memberikan literasi kepada masyarakat, termasuk juga mengupdate berbagai macam peristiwa kejadian yang terjadi di tanah air maupun di luar negeri. Lebih lanjut, ia menjelaskan lomba akan digelar selama 2 hari sejak 10 hingga 11 Juni 2022 di lokasi yang sama. Ada 4 tingkatan menembak yang disediakan panitia lomba dengan menggunakan berbagai macam jenis senjata. Di antaranya laras pendek jenis HS-9, senjata laras panjang jenis Scorpion, dan SIG MPX, serta Steyr AUG untuk menembak jarak 100 meter. Dari Depok, Jawa Barat, Afra Augesti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tiga isu prioritas yang diusulkan Indonesia pada Forum Digital Economy Working Group DEWG Presidensi G20 didukung penuh oleh negara anggota. Ketiga isu prioritas yakni konektivitas dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, kecakapan dan literasi digital, serta arus data lintas negara. Hal itu disampaikan Ketua Digital Economy Working Group Mira Tayyiba dalam webinar mengulik aspek ekonomi pada tiga isu prioritas DEWG yang dipantau secara virtual di Jakarta Jumat 10 Juni 2022. Menurut Mira, pembahasan pada sidang kedua Digital Economy Working Group di Yogyakarta pada Mei lalu dititik beratkan pada isu konektivitas digital, di mana isu pertama tersebut dijabarkan lagi ke dalam 5 subtopik, seperti konektivitas digital yang berpusat pada kepentingan manusia, keamanan siber yang bisa mendukung bisnis, G20 Digital Innovation Network sebagai lanjutan dari Digital Innovation Lead pada presidensi G20 Italia 2021, Digital Transformation Expo, serta membahas inisiatif dari International Telecommunication Union untuk desa dan pulau pintar. Kami juga ingin menegaskan bahwa pembahasan yang berjalan di ruang sidang bukanlah sekedar konsep, tetapi hal nyata, hal yang real, membawa manfaat bagi kita semua, terutama dalam aspek ekonomi. Mira yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika itu menambahkan, sidang ketiga Digital Economy Working Group akan berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Juli 2022. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Salah satunya melalui rehabilitasi hutan dan lahan yang ditopang dengan segala usaha. Pemerintah menargetkan Indonesia akan memiliki 30 pusat persemaian mangrove dalam 3 tahun ke depan.
Pusat persemaian tersebut nantinya diharapkan bisa memproduksi sebanyak 360 juta bibit atau benih setiap tahun. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan persemaian Rumpin dan peluncuran program rehabilitasi mangrove di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 10 Juni. Acara tersebut merupakan salah satu agenda dalam rangkaian acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni. Kepala negara menyebut lebih dari 300 bibit mangrove yang ada akan disebar dan ditanam pada setiap kabupaten maupun provinsi dengan lahan kritis, daerah rawan longsor, hingga di bagian hulu daerah aliran sungai atau DAS. Proses menanam benih langsung ke dalam tub. Kita ingin meneguhkan komitmen kita terhadap perubahan iklim, terhadap perbaikan lingkungan yang rusak, tapi dengan sebuah aksi-aksi yang jelas, aksi-aksi yang konkret dan bisa dilihat. Sekali lagi, ini akan ada 30 nursery seperti ini. Tahun ini kita perkirakan akan jadi lagi 8. Tahun depan tambah lagi. Selain persemaian bibit mangrove, upaya menjaga dan melestarikan lingkungan juga didorong pemerintah melalui rehabilitasi mangrove dengan target minimal 600.000 hektar lahan telah pulih kembali pada akhir 2024 mendatang. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pengelolaan mangrove dan bagi peningkatan